Pemirsa, pembicaraan soal pemangkasan suku bunga kembali mencuat dari kalangan pejabat Bank Sentral Amerika Serikat. Kali ini pernyataan terbaru datang dari Presiden Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, yang memperkirakan masih ada 2 kali pemangkasan suku bunga pada tahun 2025. Meski ia menyebut dampak inflasi dari kebijakan tarif Trump tidak sebesar yang dikhawatirkan sebelumnya. Presiden Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Daly, memperkirakan masih ada 2 kali pemangkasan suku bunga pada tahun ini. Ia juga melihat dampak inflasi dari kebijakan tarif kemungkinan tidak sebesar yang dikhawatirkan sebelumnya. Daly mengungkapkan sejumlah perusahaan sedang menegosiasikan pembagian beban tarif sehingga tidak seluruh biaya tambahan harus dibebankan kepada konsumen akhir. Daly menilai kondisi ekonomi Amerika Serikat masih cukup solid dengan pertumbuhan dan belanja konsumen yang mulai moderat, namun belum menunjukkan pelemahan signifikan. Ia juga optimistis inflasi berada dalam jalur yang menuju target 2% milik The Fed. Sementara itu, Presiden Federal Reserve St. Louis Alberto Musale menyebut masih terlalu dini untuk menilai apakah dampak tarif akan bersifat sementara atau berkelanjutan. Ia menyatakan ada kemungkinan bahwa hingga kuartal 4 tahun ini atau bahkan kuartal 1 atau 2 2026, dampak tarif masih terus bekerja dalam perekonomian. Menurut Musalem, efek harga dari kebijakan tarif kemungkinan mulai terlihat dalam data ekonomi sepanjang Juni hingga September. Adapun sejauh ini, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed mempertahankan suku bunga acuan stabil sepanjang tahun berjalan. Namun perbedaan pandangan di kalangan pejabat The Fed mulai mencuat terkait seberapa banyak pemangkasan suku bunga yang diperlukan pada paruh kedua 2025. Risalah rapat kebijakan moneter Juni yang dirilis Rabu 9 Juli 2025 menunjukkan perbedaan tersebut bersumber dari pandangan yang beragam terkait efek tarif terhadap inflasi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak dunia anjlok lebih dari 2% pada perdagangan Kamis seiring dengan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap potensi perlambatan ekonomi global akibat kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Harga minyak mentah Brent anjlok 2,21% ke level $68,64 Amerika per barrel. Sementara itu harga minyak West Texas Intermediate terkoreksi 2,65% ke level $66,57 Amerika per barrel. Adapun pasar merespon negatif langkah Trump yang mengancam akan mengenakan tarif 50% terhadap ekspor Brazil ke Amerika Serikat. Kebijakan ini disebut sebagai respon atas sidang mantan Presiden Brazil Jair Bolsonaro serta hubungan dagang yang tidak adil menurut Trump. Selain itu, Trump juga mengumumkan rencana pemberlakuan tarif baru untuk produk tembaga, semikonduktor, dan farmasi, serta mengirim surat tarif ke negara-negara seperti Filipina, Irak, Korea Selatan, dan juga Jepang. Selanjutnya, pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street melanjutkan penguatan pada perdagangan Kamis dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor tertinggi sepanjang masa atau all-time high. Seiring dengan sikap pelaku pasar yang tampak mengabaikan kekhawatiran terkait dengan tarif impor baru dari Presiden Donald Trump. Pada perdagangan Kamis, pemirsa, indeks S&P 500 naik 0,27% ke level 6.280. Kemudian indeks Nasdaq Composite menguat tipis 0,09% ke posisi 20.630, sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,43% ke level 44.650. Sementara itu, pemirsa, bursa saham Eropa ditutup cenderung positif pada perdagangan Kamis dengan pelaku pasar optimistis Uni Eropa dan Amerika Serikat akan segera mencapai kesepakatan dagang. Indeks FTSE 100 Inggris naik 1,23% ke level 8.975, kemudian indeks CAC 40 Prancis menguat 0,3% ke 7.902, sementara indeks DAX Jerman tercatat terkoreksi 0,38% ke 24.456. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Indeks harga saham gabungan atau IHSG rebound signifikan dan kembali ke level psikologis 7.000. Penguatan IHSG ditopang rebound saham perbankan Big Caps dengan kontributor terbesar dari saham BBRI. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan di 0,88% ke level 7.005,37 di akhir perdagangan Kamis.
IHSG kembali ke level 7.000 setelah konsolidasi panjang di level 6.800 hingga level 6.900-an. Sementara itu, sejak awal pekan, IHSG tercatat menguat 2,04%. Akan tetapi, sepanjang tahun berjalan, indeks masih terkoreksi 2,2%. Di tengah laju IHSG, indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor keuangan menguat 1,86%. Sektor infrastruktur naik 1,84% dan sektor energi melaju 1,64%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor barang konsumen siklikal turun 0,76% dan sektor kesehatan melemah 0,02%. Sektor keuangan memimpin penguatan sektoral di tengah saham emiten perbankan Big Caps menguat signifikan dan menjadi penggerak utama kinerja cemerlang IHSG. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI melesat 5,16% ke level Rp3.870 per saham dan berkontribusi atas penguatan 29 indeks poin dan menjadi penopang utama kinerja IHSG. Selanjutnya, saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI ditutup menguat 2,34% di level Rp4.820 per saham dan berkontribusi 9,68 indeks poin ke IHSG. Selanjutnya, di luar Bank Himbara, saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA ditutup menguat 1,18% di level Rp8.600 per saham dan berkontribusi 6,81 indeks poin. Dan saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI ditutup menguat 2,75% di level Rp4.110 per saham, menopang IHSG di 3,96 indeks poin. Adapun IHSG hari ini juga semarak setelah dengan kehadiran 4 emiten baru yang menandai 22 perusahaan melantai perdana di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun. Sebanyak 3 dari 4 saham IPO hari ini melaju kencang dengan langsung mencetak auto reject atas atau arah. Lalu 3 saham IPO yang lebih dahulu melantai, CDIA, COIN, dan PSAT masih melanjutkan arah. Berbagai sumber, IDX Channel.